Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023. Masih bersama saya dengan Pendeta Victor Andrianto. Saya akan mengajak kita semua untuk boleh mendengarkan voice note renungan harian Resort GKI Puruk Cahu yang terdapat dalam Keluaran pasal 19 ayat 7-20. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, kami boleh dibangunkan dengan anugerah kesehatan kekuatan yang baru. Dan kami akan mengawali setiap rutinitas dan aktivitas hari ini. Kami percaya Tuhan akan menuntun langkah hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan kami akan merenungi firman-Mu juga segera. Kiranya pimpinan, kuasa, penyertaan Roh Kudus Tuhan memberikan kami akal budi, hikmat, dan pengertian, sehingga firman-Mu boleh senantiasa menjadi buah-buah roh yang hidup dalam kehidupan kami hari ini dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 19 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 20 dengan sebuah perikop Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabaknya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sang kakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapat bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan jadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicara Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Amin. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti pernah membuat janji dalam hidupnya. Entah itu terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, bahkan terhadap Tuhan sekalipun. Janji bukanlah hanya sekedar tentang kata-kata yang telah terucap, melainkan adalah suatu sikap kesanggupan atau kesediaan dalam hidup kita untuk melakukan apa yang telah kita ucapkan sebelumnya dalam waktu, komitmen, dan kesetiaan. Saudara-saudari, hari ini nas renungan harian kita berbicara tentang sebuah perikop Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Berkisahkan bagaimana Allah yang telah berfirman kepada bangsa Israel melewati perantara Nabi Musa. dengan menegaskan segala hal yang telah Allah lakukan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir
dan melakukan banyak hal-hal ajaib yang disaksikan oleh bangsa Israel itu sendiri. Allah berkehendak agar umat Israel yang telah Ia tetapkan sebagai umat pilihannya untuk memiliki sikap ketaatan dalam mendengar serta berpegang teguh kepada segala yang Allah perintahkan dan firmankan, agar mereka tetap menjadi bangsa yang kudus dan bangsa yang istimewa dalam menerima setiap janji-janji berkat Allah yang ditetapkan bagi bangsa Israel. Dan benar saja dari apa yang telah Allah firmankan dan Musa sampaikan kepada bangsa Israel dalam perikop kita hari ini. Mereka dengan penuh kepercayaan diri dan berjanji untuk melakukan segala yang Allah firmankan dan Musa perintahkan kepada mereka untuk tidak sesekali melakukan tindakan di luar kehendak Allah. Bahkan dalam beberapa ayat bacaan kita pada pasal 19 ini, di dalam kitab Keluaran ini, tepatnya ayat ke-23 dan beberapa ayat sebelumnya, Musa meyakinkan Allah juga bahwa bangsa Israel akan melakukan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memang melihat sebuah sikap, pernyataan, dan konsistensi bangsa Israel untuk berjanji di hadapan Musa bahwa mereka akan tetap taat terhadap perintah Allah dan tidak akan naik ke Gunung Sinai sebelum perintah Allah difirmankan kepada mereka. Dan yang Allah firmankan itu juga akan tetap menjadi bagian utuh pasal ini, sehingga untuk memahaminya kita pun saya mengajak membuka pada pasal 32 kitab Keluaran. Kita dapat melihat bahwa bangsa Israel telah gagal dalam menepati janji dan hal yang telah mereka ucapkan di hadapan Musa dan kesanggupan mereka untuk taat terhadap apa yang Allah firmankan, untuk tetap menjadi bangsa yang kudus dan hidup benar di hadapan Allah. Hanya karena merasa kebimbangan dan kekhawatiran mereka terhadap Musa yang tak kunjung turun dari Gunung Sinai selama kurang lebih kurun waktu 40 hari, mereka telah melakukan sebuah kesalahan dan ingkar terhadap janji dan perkataan mereka itu sendiri di hadapan Allah dan Musa. Mereka tidak mampu menunjukkan sikap kesetiaan dan komitmen tersebut sesuai dengan apa yang mereka ucapkan sebelumnya dalam pasal 19 kitab Keluaran ini. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini kita mau merenungi bahwa dalam menepati janji setia kepada Tuhan dan sesama manusia, tentu kita membutuhkan yang namanya komitmen dalam perkataan dan perbuatan kita. Bahkan di saat kita mau melakukan suatu perintah atau kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, kita menyadari adanya keterbatasan, kekuatan, dan kemampuan kita sebagai manusia. Sikap kerendahan hati dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan merupakan kunci utama bagi kita untuk tidak hidup selalu mengandalkan kekuatan dan pengertian kita sendiri, melainkan kita menyerahkan hidup dan pribadi kita untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan yang bekerja dalam setiap diri kita. Seperti subtema masih dalam bulan Oktober ini, hidup menurut Roh. Kita masih memerenungi dalam keseharian kita bahwa sesungguhnya adalah menjadi pendengar dan pelaku kebenaran firman Tuhan. Kita membutuhkan kuasa Roh Kudus Tuhan yang memberikan kita hikmat dan pengertian, sehingga kita selalu mengerti maksud dan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Terlebih lagi agar kita tidak mudah terjatuh dalam jerat dosa dan melanggar firman Tuhan dalam hidup ini. Setialah hingga akhir kepada Tuhan dalam iman dan komitmen hidup kita kepadanya. Tuhan memampukan kita untuk menjadi pendengar dan pelaku firman-Nya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang senantiasa mengajarkan kami tentang bagaimana komitmen dan konsisten kami, tidak hanya dalam kami hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi Tuhan mengajarkan kami untuk dengan setia menjadi pelaku firman itu dalam hidup kami hari lepas hari. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami di tengah segala sesuatu tantangan dan rintangan hidup, agar sekalipun kesetiaan kami diuji, kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan dalam hati dan iman percaya kami kepadamu. Hari ini juga kami bersyukur dan kami akan memulai segala aktivitas rutinitas kami. Kami yakin pekerjaan kami hari ini diberkati Tuhan, sehingga dimanapun dan apapun yang akan kami lakukan, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Tuhan berkati keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi di sekitar kami, agar mereka semua ada dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan senantiasa secara khusus
kepada bangsa dan negara Indonesia ini. Tuhan jagalah bangsa dan negeri ini agar tetap kondusif dari segala sesuatu yang kami khawatirkan. Apalagi sekarang beberapa dari belahan dunia sedang mengalami konflik dan dapat juga memicu beberapa unsur-unsur sara, bahkan segala berita yang tidak benar di tengah kehidupan bangsa ini. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai menuntun warga masyarakat, terlebih lagi warga gereja yang ada di tempat kami, agar senantiasa bijaksana, berhikmat di tengah-tengah setiap perkembangan zaman ini Tuhan. Kami serahkan juga secara khusus gereja kami GKI Puruk Cahu yang tetap menjadi saluran berkat melewati setiap program kerjanya. Bahkan kami serahkan gereja GKI Hobara Konut dalam setiap penata layanan mereka. Berkatilah ketua jemaatnya sekaligus pendeta yang melayani di sana. Tuhan sertai, tuntun mereka bersama dengan rekan-rekan sekerjanya, baik majelis pekerja harian dan siapapun itu yang terlibat di dalamnya bersama dengan warga jemaat, agar kasih kemurahan Tuhan selalu menyertai jemaat GKI Hobara Konut ini. Berkati program pembangunan iman jemaat, bahkan juga pembangunan fisik gereja mereka, agar semuanya dapat mendatangkan berkat dan sukacita bersama. Kami serahkan juga harapan, keinginan, dan cita-cita kami dari hari ini, esok, dan seterusnya dalam tangan kasih Tuhan. Pakailah kami senantiasa agar tetap terus menjadi alat kepujian dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan kami pun juga tidak lupa berdoa bersyukur dalam masa-masa sekarang ini kami masih boleh diberikan kesehatan dan kekuatan. Bahkan di tengah cuaca yang kian memburuk oleh kabut asap, Tuhan tetap memelihara, menjaga kami, agar kami tetap terus senantiasa bijaksana dan menjaga kesehatan diri kami masing-masing. Ini doa dan harapan kami Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.